Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online GSJA Jelambar Baru. Doa kami agar kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Marilah kita dalam kesempatan ini dapat beribadah bersama dengan memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Biarlah kami naikkan penyembahan kami ini sebagai penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya.
hanya Engkau Allah kami, Allah yang telah memberkati kami, Allah yang telah setia atas kami dalam seumur hidup kami. Sampai hari ini Tuhan telah tolong kami, dan kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Aku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Shalom saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia menyertai kita semua, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya di salib karena dosa-dosa saya dan saudara, untuk melepaskan kita dari perbudakan iblis, supaya oleh kebangkitan Kristus dari maut memberikan pada kita kuasa, kemampuan untuk bisa hidup menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini Minggu tanggal 26 April 2020. Kita tetap melaksanakan ibadah online di rumah ya. Puji Tuhan, semoga keadaan ini membuat tiap-tiap keluarga lebih erat, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling berbuat baik, beribadah bersama keluarga. Ini kesempatan baik yang Tuhan buat di tengah-tengah pandemi virus COVID-19. Akhirnya rumah-rumah kita menjadi rumah doa, rumah tempat pujian dan penyembahan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mari kita bersyukur atas berkat Tuhan bagi kita. Kalau sampai hari ini kita masih hidup, sehat, masih bisa makan yang ada, bahkan lebih dari itu, Tuhan memberikan anugerah terbesar, yaitu keselamatan. Hidup di dunia ini sementara, saudara. Firman Tuhan katakan, rumah kita yang kekal dan abadi, yang tidak ada susah, tidak ada penyakit, tidak ada air mata, adalah sorga. Sebab itu, saudaraku, mari kita teguh di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita karena Kristus. Baiklah, hari ini kita akan membaca, mempelajari, dan mengambil faedah dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Mari kita baca sama-sama kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan
dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Mari kita berdoa. Bapa, kami haus dan lapar akan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, buka pengertian kami, supaya kami mengerti maksud firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, perikop yang kita sudah baca berisi data-data sebagai berikut. Ada 2 orang murid Yesus, satu diantaranya bernama Kleopas dan Yesus. Peristiwa ini terjadi pada hari kebangkitan Yesus dari kematian. Mereka ada dalam perjalanan kaki dari kota Yerusalem menuju kampung Emmaus yang berjarak sekitar 7 mil atau 11,265 km. Sepanjang jalan 2 orang itu bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang Yesus topiknya. Yesus, orang Nazaret, seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh orang Yahudi, telah dihukum mati. Telah disalibkan atas desakan para imam kepala dan pemimpin orang Yahudi. Padahal selama ini banyak orang pengikutnya sangat mengharapkan Yesus itu bisa menjadi pemimpin militer atau politik, jadi pahlawan Israel yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi ternyata Yesus itu telah dikuburkan. Dan menurut info dari teman-teman mereka, beberapa orang perempuan yang datang pagi-pagi ke kuburnya, mayat Yesus sudah tidak ada. Dan menurut mereka lagi, ada malaikat-malaikat yang datang dan menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman mereka juga telah datang memeriksa kubur itu. Dan memang benar,
info dari perempuan-perempuan itu akurat. Jasad Yesus sudah tidak ada. Saudara, tertulis pada ayat 17 bahwa muka dua orang itu muram. Mengapa? Karena mereka sangat kecewa. Sebab kenyataan sangat berbeda jauh dari harapan. Sehingga ketika Yesus datang mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, ayat 16 menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengenal Kristus. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apakah sesuatu itu? Rasionalitas. Mereka tidak mengerti bahwa Mesias telah datang untuk menebus manusia dari perbudakan dosa. Mereka tidak mengerti itu. Karena itu ketika Yesus mati di salib, mereka kehilangan semua harapan. Mereka tahu bahwa kubur Yesus telah kosong. Tapi mereka tidak mengerti, tidak masuk akal mereka bahwa Yesus telah bangkit. Walaupun mereka sudah mendengar kesaksian dari para perempuan pengikut Kristus dan beberapa murid Tuhan, tapi akal, pikiran mereka tidak sanggup menampungnya. Dan itulah yang menghalangi mereka untuk mengenal Yesus. Ayat 25-26 menuliskan bahwa Yesus menyebut mereka bodoh, lamban hati. Kalau sekarang bilangnya loading lama, lola. Tidak percaya perkataan para nabi atau tidak percaya firman Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah berhenti pada penilaian pengecaman negatif tersebut. Perhatikan ayat 27 dan 32. Dicatat bahwa akhirnya Yesus menjelaskan, menerangkan pada mereka apa yang tertulis tentang Dia, Sang Mesias Juru Selamat. Mulai dari kitab Musa, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, dalam hal ini ular atau iblis, dan perempuan ini, dalam hal ini manusia. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu Yesus menerangkan lagi segala kitab Nabi. Nabi Yesaya pasal 53 mencatat dengan ilham roh tentang hamba Tuhan yang menderita. Nabi Zakaria pasal 12 ayat 10 menulis tentang hamba yang ditikam. Nabi Maleaki pasal 3 ayat 1 dengan ilham roh juga mencatat mengenai utusan dari malaikat perjanjian. Jadi Yesus menerangkan tentang perjanjian lama bahwa pusat atau tema utama seluruh kitab dalam Alkitab adalah mengenai Kristus. Setelah mendengar penjelasan tersebut, maka terjadilah perubahan besar. Transformasi pengertian, transformasi iman, transformasi sikap, transformasi tujuan hidup. Dari gelap menjadi terang, dari tidak ngerti menjadi jelas dan mengerti, dari susah hati jadi berkobar-kobar, bersemangat hatinya, dari muka muram menjadi cerah, dari tadinya udahlah pulang kampung aja lah, jadi kembali, ayo segera kembali ke Yerusalem. Mari kita berkumpul, bergabung dengan komunitas murid Tuhan. Dan di sana mereka bersaksi tentang kebangkitan Yesus, bercerita tentang pengalaman hidup mereka dengan Yesus. Sekarang mereka sungguh-sungguh mengenal dan mengerti kehendak Yesus. Bukan dari kata orang, tapi mereka berdua memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus. Ayat 34 disebutkan bahwa Yesus telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Hal ini juga sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 5. Rasul Paulus juga menyebutkan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Simon atau Petrus sendirian. Saudara, peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memperhatikan berbelas kasihan yang besar kepada Petrus. Karena sesudah kematian
Petrus merasa sangat down, sangat gagal, tidak berharga sebagai manusia. Karena sudah menyangkal Yesus gurunya, Tuhannya 3 kali. Tapi Tuhan Yesus sangat baik. Ia datang menghampiri Petrus dan Petrus bertobat. Tuhan Yesus mengampuninya. Tuhan Yesus bahkan memakai hidup Petrus yang baru, yang sudah dipulihkan, untuk menjadi soko guru dalam pembangunan jemaat Tuhan yang mula-mula. 1 Korintus 15 ayat 10 mencatat, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras, tetapi bukan karena aku, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Pelajaran yang dapat kita ambil dari perikop ini, yang pertama, milikilah Yesus Kristus sebagai sahabat yang terbaik. Sahabat yang terdekat di dalam kehidupan ini, lebih akrab dari siapapun. Bina persahabatan yang erat dengan Yesus setiap hari. Di dalam doa, di dalam pujian, dalam penyembahan, dalam membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan, mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Senangkan hati Tuhan. Bersahabat dengan Dia, sebab Dialah yang paling sempurna, yang terdekat, yang kekal, yang abadi. Tidak ada seorang pun seperti Yesus. Yang kedua, dalam hidup ini ada saatnya kita mengalami kesedihan, kekecewaan, berduka, hilang pengharapan. Kenyataan sangat berbeda jauh dengan kerinduan. Apa yang harus dilakukan? Berhenti. Maksudnya, stop fokus pada kekecewaan dan masalah. Stop fokus pada kekecewaan dan masalah. Cari Tuhan, cari Yesus, cari Yesus. Alami kuasa pertolongannya. Alami penghiburan. Alami kekuatan yang baru. Alami penerangan, pencerahannya. Alami penjelasannya. Minta dari Tuhan hikmat, iman, penyertaannya melalui proses sulit dalam kehidupan. Sehingga melalui masalah kehidupan itu, kita semakin mengenal dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Bukan dari orang lain, tetapi karena kita mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi kembali ke poin pertama, miliki persahabatan yang erat dengan Yesus. Jangan fokus kepada masalah, fokus kepada kasih dan kuasa Tuhan. Yang ketiga, setia beribadah dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengajarkan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Seperti 2 orang murid Yesus, mereka akhirnya kembali ke Yerusalem, berkomunitas dengan murid-murid Kristus. Dan pada waktunya kita akan belajar nanti bagaimana Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah mereka. Kalau mereka pulang ke Emmaus, mereka tidak akan mendapat janji Bapa itu. Saudara-saudara, ketika kita bingung menghadapi berbagai masalah, kita dapat mencari solusi dari firman Tuhan. Kita bisa juga bertanya, konsultasi dengan saudara-saudara seiman yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan memiliki hikmat untuk dapat diterapkan pada situasi yang kita hadapi. Jadi ayo, itu salah satu keuntungan kalau kita setia berkomunitas dalam keluarga Allah. Saudara-saudara, yang keempat,
apapun keadaan kita, jangan putus asa. Selama masih ada hidup, masih ada pengharapan. Apapun keadaan kita, jangan putus asa. Selama masih ada hidup, masih ada pengharapan. Datang pada Tuhan Yesus dan terimalah rahmat-Nya. Sesudah kita dipulihkan, seharusnya kita juga memberkati banyak orang. Beberapa waktu yang lalu, saudara, seorang dokter Itali bernama Julian Urban menceritakan bagaimana mengerikannya dampak COVID-19 di Italia. Ratusan orang meninggal setiap hari. Dokter dan para medis tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ada seorang pendeta sudah sepuh, berumur 75 tahun, masuk dirawat di rumah sakit karena sesak napas. Pendeta itu selalu memegang Alkitab dan membacakannya bagi orang-orang yang sudah tidak mempunyai harapan hidup, sambil memegang tangan mereka. Wabah COVID-19 dan perbuatan pendeta itu telah mengubah cara berpikir Dr. Julian dan teman-temannya. Selama ini rupanya mereka ateis. Mereka hanya menganggap yang penting adalah ilmu pengetahuan. Mereka menyandarkan hidup kepada kehebatan manusia. Tetapi dengan masa virus COVID-19 ini, mereka lelah secara fisik, secara emosional, bahkan putus asa. Mereka sadar bahwa batas-batas kemampuan, ilmu pengetahuan, teknologi, sains, kehebatan manusia itu sangat terbatas. Tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan selain berharap pada belas kasihan dan kuasa Tuhan. Dr. Julian dan rekan-rekan mereka sadar bahwa mereka perlu Tuhan untuk bisa kuat, untuk bisa tetap memiliki damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan dan kematian banyak orang. Tuhan luar biasa. Kehadiran virus COVID-19 yang sangat kecil, bahkan tidak terlihat mata, ternyata sanggup merubahkan banyak orang yang selama ini hanya mengejar ambisi pribadi, kemajuan iptek. Ternyata mereka akhirnya sadar, hanya Tuhanlah yang bisa memberi harapan, hanya Tuhanlah yang bisa memberi hidup, hanya Tuhanlah yang bisa memberi keselamatan. Saudaraku yang kekasih, inilah saatnya banyak orang akan mencari Tuhan. Ini waktunya saya dan saudara bangkit, berdiri, kuat di dalam Tuhan, dan menggunakan kesempatan bersaksi tentang pengalaman hidup kita dengan Tuhan, Sang Juru Selamat. Mari kita bersama-sama bergerak dengan apa yang bisa kita lakukan untuk dapat menjangkau dan menyelamatkan banyak orang bagi Kristus. Amin. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan segenap hati kita, agar firman Tuhan yang kita pelajari hari ini dapat kita lakukan dengan sempurna. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami masih bisa belajar firman-Mu. Kami tahu benar bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya juru selamat dan sahabat yang paling baik. Kami mengundang Engkau Tuhan, kalau ada di antara kami yang belum pernah menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi, hari ini kami buka hati kami dan undang Engkau untuk menjadi Tuhan kami, juru selamat kami. Ampuni dosa kami, dan biarlah Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, sehingga kalau kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimanapun, kapanpun kami meninggal, firman-Mu menjadi jaminan bahwa kami akan masuk di dalam kerajaan sorga, tempat di mana Tuhan berada. Bagi kami yang sudah menerima Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Firman Tuhan mengajari kami juga bahwa hidup ini kadang-kadang naik turun, susah senang, sehat, sakit, ada waktu untuk segalanya. Tetapi bagi kami, orang yang percaya, Engkaulah sahabat kami yang paling baik, sandaran kami satu-satunya. Biarlah kami lebih erat dengan Tuhan, lebih akrab dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami kuat karena Tuhan ada bersama kami. Bahkan pengalaman-pengalaman hidup kami akan saksikan kepada banyak orang, supaya mereka mengenal dan mengalami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Kau tahu masalah kami. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi kami tidak mau fokus kepada masalah kami. Kami mau fokus kepada kasih dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan solusinya kepada Tuhan. Kami mau bergembira di dalam Tuhan. Kami mau kuat di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkaulah Tuhan juru selamat kami. Bapa kami yang kekal dan sahabat kami yang baik. Kami mengucap syukur karena kami tidak sendiri. Tuhan ada bersama kami. Kiranya Tuhan menguasai pikiran perasaan kami. Kiranya Tuhan menguasai pikiran dan perasaan keluarga kami. Suami, istri, anak, mantu, cucu-cucu kami, keluarga besar kami, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Supaya kami semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menggunakan kesempatan yang ada untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi garam dan terang dunia ini. Kalau kami mengalami susah, kami punya pengharapan Tuhan adalah solusinya. Kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu takut, karena Engkau hidup, pasti ada hari esok. Amin. Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai ke Miangas. Tuhan berkatilah bangsa kami. Tuhan tolonglah bangsa kami melalui masa pandemi ini. Tuhan tolong supaya banyak orang boleh kenal Tuhan. Tuhan berkatilah pemimpin kami. Tuhan berkatilah presiden kami, wakil presiden, menteri, gubernur, bahkan sampai jajaran pemerintah terendah sekalipun, supaya sehati satu pikiran untuk sama-sama
bekerja sama yang terbaik dengan rasa takut akan Tuhan supaya Indonesia sejahtera. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkanlah, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang susah, Tuhan hiburkanlah, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang lemah, di dalam nama Tuhan Yesus kami kuat, kami bisa, karena Tuhan ada bagi kami. Akhirnya saudara-saudaraku yang kasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, menuntun kita setiap hari melewati masalah-masalah kita, sehingga daripadanya kita punya pengalaman baru. Nama Tuhan kita permuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan dengan iman, amin. Tuhan berkati saudara, tetap bersukacita di dalam Tuhan ya. Sampai jumpa.